Sebenarnya dulu itu Neng membuat novel saya itu kecelakaan. Sampai saya di pondok kulo niku kalau ada anak punya novel pasti dibakar Neng. Masya Allah nih, kulo itu punya cerita loh nih. Gitu nih. Kemarin niku ketika kulo jalan cari-cari buku, kok tiba-tiba saya baca itu ada novel. Kayaknya kalau nggak salah itu judulnya apa ya itu Gus Alvin nih. Gus Alvin itu dia Gus yang dia menjaga hatinya, Ghaddul Basar, Masya Allah kayak sempurna sekali ini Gus. Tapi tahu nggak itu siapa penulisnya? Lah ya itu, saya itu kemarin itu sempat hanya baca bukunya aja nih, cuman nggak tahu ini pengarangnya siapa. Kapan-kapan nanti tak tunjukkan ke jenengan nih. Halah, orang itu yang nulis saya kok. Loh, bener jenengan itu? Iya nih, Masya itu Allah, saya nulis Masya nih. Allah, Masya Allah nih. Saya gini, Tapi ini, itu tulisannya cek-cek loh nih. saya gini kemarin. Ya udah nanti kalau ketemu sama Ning Albi, saya tak bilang kalau saya pernah baca novel ini biar bisa jadi literasi. Oh, meskipun sama-sama Albi nggak yakin nih kalau saya penulisnya. Masya Allah. Enggak, saya nggak lihat itu direksinya, nggak lihat itu, cuman lihat baca apa ceritanya, terus Suka nggak baca nih? dalamnya. Suka nggak? Suka dong, Masya suka dong. Allah, Makanya saya terima ini cerita ke kasih. jenengan itu karena suka. Masya Allah. Nggih, dan Matur kebetulan suwun sekarang sudah nggak dibaca. dibawa. Oke, leres buatan dibawa. Nggih, itu Soalnya- gimana nih dari apa jenengan kok bisa ngarang seperti itu, novel seperti itu? Oh, oke. Jadi sebenarnya dulu itu Neng membuat novel saya itu kecelakaan, Neng. Pas membuat novel itu pas kecelakaan? Bukan, jadi menulis novel itu karena kecelakaan, bukan karena hobi gitu kan. Ada beberapa orang itu nulis karena hobi, Neng. Iya, Karena dia sering numpuk-numpuk novel, akhirnya menulislah novel gitu. Iya. Tapi kalau kulo dulu itu asli pembenci novel justru, Neng. Oh, Sampai saya di pondok kulo niku kalau ada anak punya novel pasti dibakar, Neng. oh, Masya Allah sampai Pasti segitunya dibakar nggih. ya, saking fanatiknya saya ngoten. Cuman pada satu hari niku Neng, kulo kan ngajar di sekolah dasar. Di situ itu anak-anak sering baca novel yang kecil tilit, harga 4 ribuan, 3 ribuan. Itu kadang ada yang ceritanya kurang seronok, Neng. Tidak senonoh ngoten. Iya. Seperti hamil di luar nikah dan lain sebagainya, ngoten. Jadi pada saat itu saya merasa terpanggil. Iya. Ini bahaya kalau pihak pesantren tetap fanatik dengan label bahwa oh novel itu jelek, novel itu buruk gitu. Kalau Padahal nggak tahu isinya. leres. Jadi bagaimana caranya saya sebagai pendakwah pada saat itu membuat sesuatu yang berilmu, dicekoki kepada anak-anak kita ilmu tersebut, tapi anak-anak tidak ngerasa ngilmu gitu nih. Tidak ngerasa dicekoki ilmu ngata nih. Santai ngata. Akhirnya tahun 2019 kulo nulis Gus Alvin. Waktu itu langsung booming nih. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Jadi Allah. cetakan pertama waktu itu 500, kemudian cetakan kedua 2000, 3000 dan seterusnya. Rencana pada saat itu masih siapa sih yang mau beli karyaku ngata. Tapi kan sekarang itu nih dengan novel seperti itu kan menjadi apa ya, walaupun dibaca oleh generasi-generasi zaman now itu, ketika mereka ada satu kebanggaan, waduh seperti itu ya Gus itu ya, kan gitu nih. Kan leres. tidak semua Gus itu juga bisa Ghaddul Basar. Leres. Gimana itu ya kalau misalkan orang-orang ketika membaca di novel sesempurna itu ternyata di dunia nyata juga banyak kekurangannya. Leres. Jadi begini, sebenarnya saya menulis novel itu secara general. Tujuannya tidak untuk apakah ini Gus atau tidak. Cuman kebetulan saya lahir di pesantren dan yang saya lihat hanya seorang Gus. Jadi muncullah niat untuk menulis seorang Gus. Jadi di situ saya ingin memunculkan seorang laki-laki nih, yang dia Ghaddul Basar, yang dia menjaga hatinya, yang dia tidak pernah pacaran, dan alhamdulillah saya menerima respon positif banget
dari beberapa pembaca, mereka banyak yang Neng kulo nyesel baca baca Gus Alvin tuh telat banget ngaten. Oh, Masya Allah. Memang seindah itu gitu. Seindah loh. itu. Iya. Sosoknya yang dikenal itu Masya Allah luar biasa. Gitu. Saya ingin anak-anak muda itu punya role model yang memang Islam menginginkan ini, begitu. Karena sekarang itu banyak sekali yang film-film ataupun novel-novel yang isinya itu role modelnya justru yang bobrok nih, yang pacaran, yang romantisan gitu. Jadi kulo pengen membawa sesuatu yang berbeda supaya anak-anak kita ini berhentilah dengan sesuatu yang berbau seksis. Iya. Dan sekarang itu nih tidak hanya menunggu berbentuk buku. Dan sekarang ini banyak sekali di media-media itu dengan gampangnya mengupload, dan di dalamnya juga banyak novel-novel yang tidak mendidik menurut saya. Nah, itu yang membuat saya sebagai pendakwah juga merasa terpanggil nih. Saya dan beberapa teman penulis Nawaning itu, beberapa ning-ning itu yang merasa bahwa wah, ini kalau Wattpad ya, saya sebut Wattpad, kemudian novel terus diisi oleh mereka-mereka kaum Kurawa lah begitu ya. Tidak merasa bahwa saya Pandawa gitu. Cuman golongan hitam yang memang ingin menghancurkan generasi kita gitu, Neng. Ini bahaya. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita mengemas dakwah sedemikian apik, baik itu di media sosial atau di novel-novel, sehingga anak-anak itu bisa punya role model yang bisa mereka contoh begitu. Tapi memang kita tidak boleh terlalu hanyut juga nih dalam membaca atau menjadikan role model dari dari bacaan atau dari seseorang, karena memang ketika yang menjadikan role model itu begitu sempurna dan yang terjadi atau ketika kita ketemu dengan seseorang yang misalkan 180 derajat berbeda dengan kenyataan yang dengan yang di dalam buku yang menjadi role model, itu kan akan mengecewakan. Kita kembali lagi bahwa kita ini insan, mahalul khata wan nisyan. Tidak hanya seorang Gus, bahkan para ulama-ulama juga manusia. Tapi herannya itu Neng, masyarakat hari ini ngapunten, itu ketika seorang ulama atau seorang Gus itu memiliki satu kesalahan saja, itu seolah habis kebaikannya. Berbeda ketika ada seseorang, misalkan preman atau orang yang selama ini dia berbuat kemungkaran gitu, dan satu kali berhijrah itu seolah Masya Allah begitu. Jadi masyarakat itu diajak supaya tidak menjudge begitu. Dan kalau menimbulkan kekecewaan seharusnya tidak, karena yang namanya manusia begitu ya Neng. Nobody's perfect begitu ya Neng ya. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Cuman bagaimana caranya adik-adik itu melihat, wah Gus Alvin sifatnya seperti ini, list akhlaknya seperti ini, berarti I should be like him seperti itu. Jadi memotivasi mereka untuk to be better nih, daripada kayak punya role model yang pacaran, trek-trekan ngoten Neng, itu bahaya sekali Neng. Jadi ada penguat, ada harapan, juga ada waspada. Gitu. Kalau seandainya yang diharapkan sesempurna Gus Alvin, kalau seandainya tidak ada, terus seandainya yang ini ada juga yang tidak sesempurna Gus Alvin, ya namanya juga manusia. Dan di situ ini Neng, tidak hanya fokus pada Gus Alvinnya, tapi fokus juga kepada pihak perempuannya. Jadi di situ saya mengajak bahwa jodoh itu adalah cerminan diri. Jadi kita membentuk jodoh itu bukan pada saat 2 hari lagi nikah aku doa ya Allah jodohku seperti Nabi Muhammad, impossible kan Neng. Jadi kita memulai apabila pengen jodoh yang baik, mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita mengenal Islam, kita mengenal syariat. Yuk perbaiki diri supaya nanti dapat yang
Masya Allah begitu. Makanya ketika masalah perjodohan atau mungkin pasangan seseorang tidak bisa kita tentukan, tidak bisa kita harapkan. Misalkan sekarang ini pengusaha, kamu itu istrinya juga harus pengusaha juga. Kamu sekarang seorang guru yang berkecimpung tiap harinya kamu mengajar di kelas. Jadi ya paling tidak suamimu juga seorang guru gitu kan. Atau mungkin yang mencerminkan kebaikan sehingga mendukung kebaikan-kebaikanmu menjadi seorang guru. Gitu kan, karena guru akhirnya kamu dapat orang yang baik. Kan tidak bisa kita menentukan seperti itu. Gitu. Kita tidak bisa request seperti itu. Gak usah jauh-jauh, Gening, ada Siti Asiyah dengan Fir'aun. Iya. Ya Allah. Tapi kita tahu bahwa sejahat-jahatnya Fir'aun, Allah itu masih menjaga Siti Asiyah. Iya. Jadi jodoh cerminan diri itu selama ini orang mengenal dengan satu kufu. Padahal jodoh cerminan diri itu salah satunya adalah bagaimana kamu bercermin. Ketika kamu bercermin, ketika kaca itu retak, maka bayanganmu juga retak. Yeah. Nah, ketika kamu jadi individu yang jahat, maka itu akan tercermin terhadap istrimu. Meskipun istrimu adalah orang baik, akan tercermin terhadap istrimu. Yeah. Misalkan dia sering melakukan kekerasan, akan terlihat di istrimu. Nah, itu juga termasuk cerminan diri, Neng. Makanya kan ada yang mengatakan, Neng, ketika pasangan atau istri itu tidak baik, itu bukan jadi orang yang menginginkan istri yang baik itu bukan dicari, tapi dibentuk. Dibentuk bagaimana kesehariannya, bagaimana dia berkumpul bersama dan membimbingnya untuk menjadi lebih baik, lebih solihah. Dan memang sekarang ini kan kita hanya melihat secara instan. Orang itu harus baik. Orang itu harus solihah gitu. Orang itu harus sempurna. Kadang kan kesempurnaan itu juga akan terbentuk apabila ada bimbingan, ada pengajaran, ada pendidikan, ada nasihat yang harus disampaikan. Sangat, Neng. Dan ketika orang itu sudah menerima nasihat, bimbingan, ranah kita tidak bisa memberi hidayah. Hidayah yang itu memberi milik hidayah Allah. Itu milik Allah. Gitu. Kita tidak bisa menjudge seseorang juga seperti itu. Nah, kita ini sebagai pendakwah kadang juga serba salah nih. Serba salah, kadang dinasehati, kadang kalau nggak mempan ya kita yang salah. Kadang kalau dinasehati pun kok modelan seperti itu yang dinasehati. Loh, jadi ya serba salah, kita harus memulai dari yang sebelah mana. Tapi dari berdakwah, kenapa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Kamu dikatakan umat yang terbaik itu karena apa? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Rasulullah saja niatnya baik, datang ke Taif dengan tanpa membawa senjata. Itu pun masih tidak diterima kedatangannya. Artian disalahpahami kebaikannya. Kan bukan hanya zaman kita, zaman Rasulullah yang semulia itu bisa disalahpahami, apalagi kita. Gitu. Makanya penguat ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini untuk kita yang berjuang berdakwah. Ini saya juga dakwah melalui novel ini juga tidak gampang, Neng. Saya juga mengalami kontroversial yang sangat besar sekali sebenarnya. Gitu ya. Bukan dari luar, bukan dari netizen, tapi dari keluarga. Karena begini, selama ini stereotipe perihal novel itu selalu hal yang berbau seksis. Karena kita mengenal novel juga dari barat, Neng. Di Islam sendiri tidak mengenal novel gini. Adanya sirah begitu ya. Baru datang soalnya.
Jadi seperti tadi dibilang, saya itu menulis novel karena kecelakaan, karena pada saat itu ya saya ingin mengislamisasikan novel yang selama ini dikenal dengan apa ya, percintaan. Terus yang jauh dari ajaran Islam. Western ngoten. Dan memang saya dulu karena saya pendidikan bahasa Inggris, saya belajar menulis novel itu bukan dari novel lain, bukan dari novel-novel yang saya koleksi, bukan. Tapi dulu saya belajar tentang how to analyze novel, dan di situ saya belajar bagaimana cara menulis novel, dan dari situ saya mulai, wah saya harus berdakwah melalui tulisan nih. Anak-anak ternyata lebih banyak membaca buku dibandingkan membaca novel dibandingkan dengan membaca Al-Quran dan kitab. Ya kita ketahui juga cara dakwah itu kan berbeda-beda, betul. Kita lihat Sunan Bonang, beliau pakai gamelan. Terus Raden Syahid menggunakan wayang. Itu yang suka-suka film itu nih. Jadi pakai wayang yang visual ngoten. Sunan Bonang yang suka-suka musik. Jadi memang berdakwah itu bagaimana bisanya agar supaya dakwah kita diterima. Bukan karena kita menjadi tokoh atau bukan karena kita menjadi seseorang yang berpengaruh, tapi bagaimana kita mendekati mereka dengan sesuatu yang membuat mereka nyaman. Masya Allah. Kadang kan pikiran kita kan nggak begitu, Neng. Mintanya kan kita ini wes datangi, wes sudah omongi yang bener, sudah seolah-olah yang kita sampaikan itu menjadi titik akhir agar supaya dia husnul khotimah. Gitu. Seolah-olah hidayah ada di tangannya. Betul. Dan itu semua butuh proses ketika orang mendapatkan hidayah itu. Karena hidayah ya ranah kita ini menasehati, membimbing dan mengarahkan. Allah lah yang memberikan hidayah itu. Dan saya tahu Neng Nafa ini sedang gencar-gencarnya melakukan dakwah di mana-mana untuk menyadarkan. Jadi yang kita sadarkan bukan mereka yang sudah berkerudung teman-temannya, tapi mereka yang jauh dari agama kita seret untuk ini. Tapi jangan malah kita kok kayak gitu yang kadang niat baik itu juga dimaknai yang bukan malah gitu. Saya malah punya quote nih. Gini. Kalau kebaikanmu tak lagi dihargai, harusnya kamu menghilang, bukan malah mengulang. Nih, apakah kebaikanku dihargai? Tidak, tapi tolong jangan menghilang. Tetap berbuat baik meskipun kamu tidak dianggap baik. Karena Allah yang maha baik akan selalu bersama orang-orang yang terbaik. Insya Allah. Tetap semangat. Dan memang sekarang ini kita harus senantiasa menguatkan keimanan. Kuat secara iman, kuat secara mental. Jadi ketika kita sudah mengkhidmahkan diri untuk berdakwah, maka di situ pun kita juga harus mengkhidmahkan diri, niat baik, dihargaikah atau tidak dihargaikah. Pokoknya saya sudah niat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya hanya sekedar itulah yang saya bisa. Dihargai ataupun tidak, saya kembalikan lagi kepada Allah. Kalau memang seandainya saya ingin validasi dari orang atau dari dukungan dari orang nih, pada akhirnya juga saya akan berhenti, nggak akan mau deket-deket lagi sama nggak akan mau berdakwah lagi, nggak akan mau deket-deket lagi sama mereka yang jauh gitu. Bukannya kita menuduh atau mengecap mereka itu yang jauh dari Allah lalu butuh nasihat, tidak. Tapi kan paling tidak kita menjadi tempat yang nyaman bagi mereka, dan dengan kenyamanan itu secara tidak langsung mereka ikut ngaji. Menjadi lewatnya perantara hidayah yang insya Allah itu Allah karuniakan kepada mereka lewat itu. Saya juga punya cerita kok nih. Ada seorang kiai, beliau itu dikenal buruk sekali. Karena ketika ada orang sabung ayam, beliau ikut. Ketika ada orang minum-minuman, beliau ikut. Iya itu ya.
Beliau ikut terus, ikut kemana-mana, bajingan-bajingan ikut. Itu di daerah Madura juga. Iya, iya. Sampai pada suatu hari para bajingan itu ada dalam masa down, jatuh karena perseteruan sesama bajingan. Akhirnya Pak Kiai itu kan sudah dikenal buruk ya, karena berteman dengan para preman bajingan-bajingan, dikira sama. Padahal air dan minyak bersama tapi tidak sama. Oh, ini harus dibatkot ini. Harus dibatkot ini. Kenapa? Air dan minyak itu bisa bersama tapi tidak bersama. Pada hakikatnya esensinya tidak bersama. Kadduh nih walma. Jadi kiai yang tadi itu benar bersama para bajingan laras. Pada saat bajingan itu jatuh, kiai itu kemudian bilang, ketika kamu jaya, saya nemeni kamu. Dan saya ikut kamu. Sekarang siapa yang jaya, kamu atau saya? Panjenengan. Kamu harus ikut saya. Jadi beliau dibawa ke dalamnya, kemudian dibacain ya segala macam treatment lah untuk menyadarkan seseorang. Disitulah para bajingan-bajingan itu berubah, mendapat hidayah. Dan tahu nggak beliau siapa? Siapa nih? Beliau adalah ayah saya sendiri. Ya Allah nih. Iya, itu perjuangan ayah saya. Luar biasa. Selama bertahun-tahun di daerah Sampang nih. Jadi beliau itu menggembleng beberapa bajingan yang gara-gara hal itu, gara-gara beliau bersama para bajingan, beliau dijudge bahwa beliau itu kok ada kiai bareng bajingan. Kok ada? Padahal ayah saya Abi Mukofal Salahuddin itu beliau sedang berjuang. Lah mosok saya ceramah ke mereka-mereka yang ilmunya sampun, makomnya tinggi. Yang saya datangi ya pelacur-pelacur, yang saya datangi ya para orang yang sabung ayam. Itu yang harus saya datangi untuk kembali ke jalan Allah. Dan disinilah Neng, kita ini sekarang lagi kritis pendapat dari masyarakat, bahwa mereka itu kadang seenaknya mudah menjudge, mudah menjudge. Kalau dia bersama ini, wah ini ikut golongan itu. Dia dengan orang yang ahli minum, dia ikut ke orang ahli minum. Padahal setidaknya ada niat yang tidak bisa mereka ketahui gitu. Dan disinilah kita ini sebenarnya harus saling husnudzon. Mungkin dengan dia ke sana ada niat yang tidak bisa kita ketahui. Tapi akan ada waktu kok Ning, akan ada waktu yang memperlihatkan, oh berarti Pak Yai itu selama ini gabung kalih bajingan, niku mau menyadarkan bajingan-bajingan. Sampai hari ini para bajingan itu istilahnya membuat sumpah. Anak keturunanku harus mondok ke Kiai Mukofal karena beliau yang sudah menyadarkan saya sampai bertemu dengan jalan Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Makanya di sini nih kita harus tahu dan harus paham bahwa orang ketika dia berjuang di jalan Allah, maka tidak akan ada yang berakhir sia-sia. Baik itu nama baik, baik itu ketenangan, baik itu kesuksesan, semuanya akan tercapai dengan perlahan indah, dengan perlahan-lahan dan berakhir indah. Itu proses jalan dakwah saya yang dibully oleh beberapa golongan pesantren. Kok nulis novel, harusnya tafsir hadis dong. Cuman saya memang kekeh. Saya pun dulu mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, Neng, bukan tafsir hadis, karena memang saya mikirnya begini. Kita sebagai zuriyah pesantren tidak hanya pintar ngitab, Neng. Tidak hanya berkumpul dengan orang-orang yang sudah ngerti agama. Kadang kita itu juga diminta untuk bisa berkumpul dengan mereka yang minim agamanya, sehingga mereka itu menjadi sosok yang bisa dirangkul, yang bisa merangkul, dan kita bisa memberikan mereka wejangan-wejangan tanpa tahu mereka dipidatui, diceramahin gitu. Dan dakwah itu Neng seperti a war. War itu peperangan.
Kita tidak dalam berperang, kita tidak hanya pandai mempertahankan diri, tapi kita harus nyerang. Kan seperti itu. Jadi pada saat itu ketika saya mengambil jurusan, memang ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, pada saat itu juga dibully nih. Kok ngambil bahasanya orang kafir sih, ngoten. Itu yang membuli itu adalah orang-orang di sekitar kita. Leres, gak dan jauh-jauh seirama dengan kita. Sami, nggih, tantangannya sami. Cuman pada saat itu saya berkata bahwa kalau yang saya dakwahi hanya selingkup pesantren, ya Islam gini-gini aja. Tapi pada saat itu tahun 2012 saya dilantik menjadi duta kampus. Kemudian setiap ada turis masuk, alhamdulillah saya menjadi istilahnya yang guide ngoten. Hanya saya sekedarnya memperkenalkan kepada mereka setidaknya Islam itu seperti apa. Jadi meskipun tidak mengislamkan mereka. Jadi pada intinya nih kita harus tetap berdakwah apapun tantangannya, apapun yang akan terjadi, resiko seperti apa, kita tetap harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Resiko apapun, seperti apapun penerimaan masyarakat, ya yang penting niat kita selalu menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Baik itu tidak dengan menceramahi, mempidatui, dan mudah-mudahan dengan ini semuanya kita menjadi kuat. Amin. Terus berjuang dalam wadah dakwah dan perjuangan dakwah. Insya Allah. Sama-sama dikuatkan ya nih. Saling menguatkan kita ya nih, Masya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Karena sama-sama sedang berjuang kita. Iya. Masya Allah. Masya Allah.